Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya hadir kembali di dalam rangka mengisi kegiatan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-20 Ramadan, yang insya Allah besok malam yang ke-21 min asril awakhiri min Ramadan. Mudah-mudahan kita menyiapkan diri untuk mencari Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu, para pendengar, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini nanti kita akan membahas satu tema seperti yang sudah kami ambilkan dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Insya Allah akan saya sampaikan persoalan yang terkait dengan ilmu ijazil Quran. Apa sih ilmu ijazil Quran itu? Ada yang menyatakan ijazil Quran ini diambil dari kata-kata ijaz. Ijaz itu apa? Ijaz itu membuktikan kelemahan. Kelemahan siapa? Pertanyaan muncul. Seperti kita tahu, Al-Quran itu mukjizat yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika membicarakan ilmu ijazil Quran ini membahas kelemahan orang Arab membuat seperti Al-Quran. Jadi ijaz itu membuktikan kelemahan mereka. Ya. Makanya kalau ijaz itu terbukti, nampaklah kekuatan mukjiz. Ya. Jadi Al-Quran ini mukjizat yang diterima oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut para ahli bahasa, Al-Quran itu bahasanya indah sekali. Al-Quran itu balaghahnya, badi'nya, maniknya luar biasa. Nilai sastranya sangat tinggi. Ini yang menjadi persoalan untuk orang awam yang tidak begitu mengerti uslub bahasa Arab, kurang bisa menikmati keindahan Al-Quran. Nah, oleh karena itulah hari ini kita bicara tentang ilmu ijazil Quran, di antaranya membahas bagaimana keindahan ayat-ayat suci Al-Quran itu sehingga orang-orang Arab sendiri tidak mampu menandingi Al-Quran. Secara umum, para hadirin hadirat yang berbahagia, pengertian ijaz itu adalah idharu sidqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi da'war risalati bi idhari a'jil arabi am mu'aradatihi fi mu'jizati al-khalidah wa hiya al-Qur'an wa ajzil ijyali ba'dahum. Jadi menampakkan kebenaran Nabi. Jadi ijaz itu menampakkan kebenaran Nabi di dalam dakwah risalah Islam, dengan melahirkan ketidakmampuan orang Arab, dengan menunjukkan ketidakmampuan orang Arab untuk apa? Untuk membuat seperti Al-Quran. Ya.
Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang abadi, ya. Sehingga orang-orang Arab dan orang-orang pada waktu zaman Rasul dan setelah zaman Rasul, mereka tidak mampu menandingi apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena memang kita tahu Al-Quranul Karim adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin, hadirat yang berbahagia, mari kita belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Di mana sih indahnya? Di mana sih kita bisa merasa nikmat ketika membaca, ketika mendengar? Oleh karena itu, perlu waktu untuk ke sana. Ya. Nabi sendiri pernah dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mereka adalah orang-orang Arab, Nabi itu membuat sihir. Al-Quran itu sihir. Al-Quran itu buatan Muhammad. Tapi nyatanya mereka tidak bisa membuat ayat seperti di dalam Al-Quran. Dulu di zaman jahiliyah ada tradisi-tradisi yang hidup di kalangan masyarakat Arab. Mereka membuat prosa, membuat puisi, sastra-sastra yang indah. Dan kalau karya mereka itu bagus, dihargai, anggaplah mendapatkan juara. Biasanya semacam lomba baca sastra Arab itu di pasar Ukas. Jika penghargaan itu diperoleh, karya mereka digantungkan di Ka'bah, yang biasa kita kenal dengan sebutan mu'allaqat, artinya sesuatu yang digantungkan. Jadi mu'allaqat itu hasil karya yang dipresentasikan di pasar Ukas itu. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat sejarah, sebagaimana buku yang saya telaah, di sana dinyatakan memang para nabi ini mendapat mukjizat dari Allah. Ketika Nabi Musa mendapat mukjizat tongkatnya dapat menjadi ular atau bisa berubah menjadi ular, ini karena untuk menandingi para tukang sihirnya Fir'aun. Sehingga nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu mukjizatnya disesuaikan dengan zamannya. Karena di zaman Fir'aun itu tukang-tukang sihir itu sangat banyak. Yang mendampingi Fir'aun itu tukang-tukang sihir. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat yang ketika dilempar berubah menjadi ular. Sehingga di dalam sebuah kisah dinyatakan tukang sihir Fir'aun yang mereka juga mensihir benda menjadi ular yang banyak, maka Nabi Musa dengan tongkatnya dilemparkan, tongkat berubah menjadi ular yang besar, dan ular-ular kecil dari tukang sihirnya Fir'aun dimakan oleh untanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi jelaslah di sini ketika kita bicara apa sih mukjizatnya Nabi Musa, misalnya kita contohkan Nabi Musa, mukjizatnya adalah diantaranya tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Termasuk tangannya Nabi Musa. Tangannya Nabi Musa itu kalau dimasukkan ke sakunya dikeluarkan keluar cahaya. Ya. Ini ya, bekal yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa itu banyak kemajuan, dalam teks buku disebutkan ilmu tib. Banyak kemajuan tentang ilmu ketobiban, ilmu kedokteran. Makanya mukjizat Nabi Isa diantaranya adalah bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa tangannya diusapkan orang yang sakit kulit,
langsung sembuh. Orang yang buta diusap tangannya Nabi Isa langsung sembuh. Sehingga kalau kita lihat dari sini, ketika Nabi Isa diutus oleh Allah, yang berkembang pada saat itu adalah ilmu kedokteran. Nah, sekarang bagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW ini diutus? Kita tahu, tadi sudah saya sampaikan, orang Arab itu sangat cinta kepada sastra. Makanya sampai ada istilah, kalau kamu ahli dalam syair-syair jahiliyah, maka berarti bahasa Arabmu baik. Ada ungkapan seperti itu. Maka ketika Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah, di antara mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran adalah keindahan bahasanya. Balaghahnya, badiknya indah, sastranya indah, yang orang Arab tidak mampu menandingi, walaupun mereka punya tradisi melombakan sastra. Di pasar Ukas, kalau berhasil menang, hasil karyanya digantungkan di Ka'bah yang kita kenal dengan mu'allaqat. Hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi ini gambaran ya, kenapa Rasulullah Muhammad itu diberi mukjizat Al-Quran yang bahasanya indah. Iya, karena pada waktu itu dalam rangka supaya orang Arab itu istilahnya itu bisa mengerti bahwa Muhammad ini tidak tertandingi yang dibawa. Apa itu? Al-Quranul Karim. Hadirin yang berbahagia, ada 3 bentuk i'jaz. Ya, yang pertama i'jaz yang terkait dengan uslub. Jadi Nabi pernah menyatakan di dalam salah satu teks ini bahwa mereka tidak mungkin, orang Arab itu tidak mungkin menandingi uslub Al-Quran. Ya. Ibaratnya seluruh orang Arab dikumpulkan, coba membuat tandingan seperti ayat Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, la inijtama'atil insu, seandainya manusia itu berkumpul, wal jinnu, dan jin sekalipun, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, silahkan mereka membuat semisal Al-Quran seperti ayat yang kamu bawa. Layak tuna bimitrihi, mereka pasti tidak bisa membuat. Walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira, sekalipun mereka saling membantu, golongan A, golongan B, golongan C, orang-orang Arab itu saling membantu, mereka tidak akan mungkin mampu. Ini di dalam Al-Quran salah satu yang bisa kita petik adalah tantangan kepada orang Arab. Yang kedua, Nabi pernah meminta kepada orang-orang kafir Quraisy supaya membuat 10 surat. Silahkan buat 10 surat. Am yakulu naftarah kul fa'tu bi'asri suwarin mithli. Katakan, silahkan kamu tandingi, buatlah seperti Al-Quran 10 surat saja. Jadi wat'u manistata'tum min dunillah, silakan bolo tentaramu, pasukanmu, orang-orang yang ahli sastra dari golonganmu, kumpulkan mereka. Kamu tinggalkan Allah, silahkan kalau memang mereka mampu. Kalau kamu memang benar, buatlah 10 surat. Ya. Jadi ini tantangan Nabi. Tidak mungkin mereka mampu. Karena apa? Karena i'jaz itu melemahkan mereka. Mereka tidak mungkin mampu.
Karena Al-Quran itu sangat tinggi dan itu memang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi meminta kepada mereka orang-orang kafir yang tidak percaya kepada kerasulan Muhammad, buatlah satu surat saja. Nah, ini tertera di dalam surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ya. Wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini kalau orang pesantren, wa in kuntum lan lamun ana sira fi raibin ing dalem ragu-ragu, ing dalem mamang, ya. Mimma saking barang nazzalna kang wis nurunake ingsun ala abdina ing ngatasé hamba ingsun ya kuwi Muhammad, faktu mongko nekakno sira bisuratin kelawan sak surat mim mithlihi saking sepadane Al-Qur'an. Wad'u lan padha ngajak sira suhada akum bolo-bolomu pimpinanmu min dunillahi selain Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh shadiqina iku padha bener. Silahkan kamu buat, kalau kamu dalam keraguan dengan apa yang sudah aku turunkan kepada hambaku Muhammad, faktu bisuratin, silahkan datangkan satu surat, buat, ajak teman-temanmu, pimpinan-pimpinanmu, ajak semua. Wad'u suhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Inilah ada 3 bentuk di dalam ijaz, ya. Yang pertama tadi secara umum, silakan buat seperti Al-Qur'an, ya. Mereka tidak mampu, ya. Kemudian yang kedua, silakan kamu buat 10 surat saja, tidak mampu mereka, ya. Artinya apa? Artinya mereka itu lemah. Lemah itu apa? Tidak mampu. Ya. Akhirnya di dalam poin yang ketiga, buatlah 1 surat saja, tidak mampu. Lah 1 surat saja tidak mampu, kok akan membuat 10 surat? Apalagi membuat seperti Al-Quran yang 6.666 ayat. Tidak mungkin mereka itu. Ya. Inilah para hadirin, hadirat yang berbahagia, Al-Quran adalah mukjiz. Mukjiz itu melemahkan mereka, ya. Tidak mungkin mereka itu mampu. Tadi sudah kami singgung 3 nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nabi ini masing-masing mempunyai mukjizat yang satu dengan yang lain berbeda, sesuai dengan zamannya pada waktu itu. Ya. Hadirin hadirat yang berbahagia, di kalangan ulama muncul beragam pendapat tentang keijazan Al-Quran. Loh, kenapa sih kok manusia itu kok tidak mampu? Kenapa sih manusia mau menandingi Al-Quran kok tidak bisa? Itu kenapa? Padahal Al-Quran itu berbahasa Arab. Orang Arab sendiri kok ya tidak bisa. Kenapa itu? Ada ulama Abu Ishaq Ibrahim An-Nadham dan Al-Murtadha, ya. Ini berpendapat bahwa keijazan Al-Quran itu adalah dengan jalan sirfah. Sirfah itu apa? Sirfah itu memang Allah itu memalingkan orang Arab. Untuk apa dipalingkan? Untuk supaya dia tidak bisa menandingi Al-Quran. Ya, walaupun pendapat ini juga ada yang mengkritik, tapi ya ini sebagai kompilasi pendapat. Jadi Abu Ishaq Ibrahim An-Nadham dan Al-Murtadha mengatakan Al-Quran itu diturunkan ya karena memang mempunyai mukjizat yang luar biasa. Jadi keijazannya adalah karena sirfah. Allah memalingkan orang Arab untuk memang tidak mampu dia. Karena memang tidak mungkin manusia menandingi produk Allah, itu tidak mungkin.
Ya, maka syariat Islam itu syariat yang dari Allah itu nilainya tinggi. Tidak mungkin manusia membuat hukum menandingi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, sirfah, ya. Yang kedua, segolongan ulama berpendapat keijazan Al-Quran itu karena balaghahnya tinggi, nilai sastranya tinggi, sehingga orang Arab sekalipun yang ahli sastra, yang zaman jahiliyah mereka punya tradisi lomba puisi, kalau menang ya ditaruh di Ka'bah menjadi mu'allaqat, tidak mampu mereka karena Al-Quran itu balaghahnya tinggi. Juga karena badeknya tinggi. Wah, ini kalau sudah bicara balaghah ini, badek ini, ya ini kawan-kawan ini banyak yang tidak banyak yang belajar balaghah ini ya. Kalau di pesantren dulu kita belajar balaghah ya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, banyak pendapat di kalangan ulama seperti itu. Kemudian ada golongan lain yang mengatakan, oh Al-Quran itu mukjizat Allah, manusia tidak mungkin mampu menandingi Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu ada kabar-kabar gaib ya. Dan yang paling sering dicontohkan ini tentang Rom ya, Roma itu ya. Rom itu digambarkan pada saatnya akan hancur ya. Jadi ini kabar gaib ini juga menjadi salah satu yang oleh ulama dianggap orang sekarang tidak mungkin mampu menandingi Al-Quran, karena Al-Quran itu mempunyai prediksi yang jauh. Ketika Rasulullah menerima wahyu, memberikan penjelasan bagaimana umat-umat setelah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Hadirin yang berbahagia, jadi inilah beberapa pendapat di dalam kaitannya dengan ijaznya Al-Quran atau mukjizatnya Al-Quran. Kemudian ada yang berpendapat juga, ada ulama yang mengatakan Al-Quran itu mukjiz karena mengandung bermacam-macam ilmu dan hikmah ya. Makanya ada yang mengatakan Al-Quran itu syifaun lima fis sudur, bisa menjadi obat hati kita yang sedih, membaca Al-Quran menjadi gembira. Nah begitu ya. Oleh karena itu ini ada yang mengatakan Al-Quran itu mukjiz karena ada bermacam-macam ilmu dan hikmah di dalamnya. Ya, jadi kalau kita bicara Al-Quran ini tidak akan pernah habis ya. Oleh karena itu para ulama juga melihat dari aspek ini, Al-Quran mu'jiz fi alfadhihi wa uslubihi. Al-Quran mu'jiz fi bayanihi wa nazmihi. Al-Quran mu'jiz fi ulumihi wa ma'arifihi. Ya. Al-Quran mu'jiz fi tasri'ihi wa siyanatihi li hukukil insan. Jadi kalau kita melihat ini, ya Al-Quran itu melemahkan siapa saja karena memang lafadznya, uslubnya, gaya bahasanya. Jadi ini yang dikemukakan di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang menonjol di dalam aspek-aspek ini. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ya untuk mengerti ini barangkali kemarin ketika topik-topik sudah saya bahas, pernah saya nyampaikan bahwa ada orang yang membaca Al-Quran itu menangis. Mengapa menangis? Karena dia tahu artinya, karena dia merasakan keindahan ayat-ayat yang dibaca. Dia tahu tafsirnya, begitu. Makanya ketika saya awal-awal mondok ada orang membaca Quran kok menangis. Kenapa itu? Begitu ya. Tetapi sekarang setelah kita sering belajar bahasa Arab sedikit-sedikit ya, kemudian membaca Al-Quran, mengerti artinya, mengerti tafsirnya, ya, apalagi kalau ayat Al-Quran itu mengandung ancaman, ya Allah, ya. Inilah Al-Quran mu'jiz fi alfadhihi wa uslubihi.
Jadi Al-Quran itu melemahkan. Karena apa? Karena memang Al-Quran itu keindahan bahasanya yang tidak mungkin orang mampu menandingi. Al-Quran mu'jiz fi bayanihi wa nadmihi. Jadi penjelasannya, ya, nadhamnya, langgamnya, ya. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga ada ilmu ma'rifah di situ, ya. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum, ya, untuk hak-haknya manusia, ya. Jadi ini barangkali beberapa poin yang pada malam ini bisa saya sampaikan kepada hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, jadi memang kembali kepada persoalan yang saya sampaikan. Ketika bicara i'jazul Quran, kembali persoalannya adalah bagaimana kita merasakan ayat itu sebagai sesuatu yang indah. Dari mana kita tahu itu indah? Adalah dari pemahaman kita terhadap bahasa. Oleh karena itu bahasa ini sangat penting, ya. Tentunya kita tidak bisa merasakan keindahan kalau yang kita baca itu terjemahnya, gitu ya. Kita tidak bisa merasakan keindahan ayat-ayat suci Al-Quran kalau yang kita baca itu tafsirnya. Oleh karena itu saya menghimbau, mengajak kepada hadirin yang berbahagia, ayo kita belajar terus bahasa Arab. Kita belajar terus bagaimana ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu kita baca dan bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya, ya. Hadirin yang berbahagia, ada satu paragraf yang terkait dengan i'jazul Quran ini adalah standar keijazan Al-Quran, ya. Apakah Al-Quran itu mukjizat hanya di sebagian ayat atau keseluruhannya, ya? Karena kemarin ketika kita bicara Fawatihus Suwar, ya, Alif Lam Mim misalnya, Yasin, Toha, Alif Lam Ra misalnya, Kaf Ha Ya Ain Shad, itu Fawatihus Suwar, ya. Jadi memang menarik. Ketika orang Arab mendengar ada ayat Quran seperti itu kaget, itu apa itu? Nah, di kalangan ulama ada yang mengatakan ini dianggap sebagai ayat apa tidak, ya. Makanya jelas itu merupakan ayat Al-Quran, begitu ya. Oleh karena itu ketika kita membicarakan standar keijazan Al-Quran ini, ada yang berpendapat, ya, orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan keijazan Al-Quran itu terkait dengan keseluruhan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan, oh yang mukjizat itu hanya ayat ini saja, yang mukjizat itu hanya Fawatihus Suwar saja. Oh tidak bisa begitu, ya. Jadi pendapat orang-orang Mu'tazilah ini di kalangan ulama, ya, dianggap sebagai sesuatu yang bisa dibenarkan, ya. Oleh karena itu memang mukjizat Al-Quran itu di semua aspek ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita membaca surat Ar-Rahman itu yang fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban, itu kan diulang-ulang itu. Gitu ya. Nah, ini kalau orientalis pikirannya beda. Orientalis mengatakan, oh itu Al-Quran itu sia-sia. Saya pernah kuliah, mata kuliahnya orientalisme. Jadi pikiran-pikiran orientalisme itu mencari kelemahan, ya. Maka di dalam fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban yang berulang kesekian kali berulang, itu dikatakan itu tidak produktif. Gitu ya. Ya silahkan, tentu di situ ada rahasianya. Lah kitalah yang menemukan rahasia Allah mengapa itu diulang-ulang. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, menarik sekali kita pada kesempatan ini membicarakan ilmu i'jazil Quran, ya. Sekali lagi kembali kepada kita, ayo kita belajar terus, ya. Yang kedua, standar keijazan Al-Quran itu ada ulama yang mengatakan ya itu
mukjiz dengan sedikit dan banyaknya tanpa dikaitkan dengan surat. Jadi memang seluruh Al-Quran itu ya memang merupakan mukjizat Allah. Ya. Jadi ini hampir mirip dengan pendapat tadi. Tapi intinya bahwa kita tidak bicara sedikit atau banyak dari ayat Al-Quran yang itu adalah melahirkan ketidakmampuan orang untuk meniru. Tetapi seluruh ayat Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun mungkin kita hafalnya surat Al-Ikhlas, ya, misalnya surat Al-Ikhlas, ya harus kita ingat, walaupun surat Al-Ikhlas pendek, mungkin sering kita baca di dalam sholat, ya, apalagi kalau tarawih di kampung-kampung itu paling cepat, ya, biasanya setelah baca Fatihah, bacanya surat Al-Ikhlas gitu ya. Ya itu ayat-ayat mukjizat, kita tidak boleh sembarangan membaca Al-Ikhlas itu dengan buru-buru, mestinya harus dirasakan. Karena ini apa? Karena di sini adalah mukjizat Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Yang orang tidak mampu meniru, orang itu tidak mungkin membuat semacam surat Al-Ikhlas itu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, tentunya setiap aspek di dalam ayat Al-Quran menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membedakan, oh ayat ini faedahnya ini, kalau ini nggak ada faedahnya. Semuanya Al-Quran ini ada faedahnya. Semuanya adalah mukjizat. Hadirin yang berbahagia, materi ini tidak panjang, tetapi saya mencoba memantik, ya. Apa memantik itu? Ya, mencoba menggelitik hadirin yang berbahagia untuk ayo kita belajar Al-Quran sehingga kok kita ini sampai dikatakan orang yang lemah, tidak bisa meniru Al-Quran, tidak bisa membuat seperti Al-Quran, tidak bisa membuat kalimat-kalimat yang seperti ayat Quran. Kenapa? Ya karena memang kita lemah. Karena Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang sedikit ini mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi untuk belajar terus di bulan suci Ramadan ini. Mari saya ajak hadirin yang berbahagia, ayo Al-Quran tidak dibaca saja, tapi pelajari ilmunya, karena ini merupakan alat di dalam rangka kita menafsirkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, selalu ditambah ilmunya, dan ilmunya berkah manfaat. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.